Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segenap kaum muslimin, mahasiswa Umsida yang berbahagia dirahmati, semoga hidupnya selalu dibaikkan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur diberikan atas kita kesempatan untuk dapat bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dibaikkan hidupnya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin oleh Allah dijadikan hidupnya baik, Allah akan jadikan dia orang yang faqih dalam ilmu agama. Lebih bersyukur lagi kita berada di payung besar Muhammadiyah, dalam rumah besar Umsida, yang dari sini insya Allah pencerahan bersemi. Salawat salam tersampaikan pada ikutan panutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah ikutan panutan kita. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat, cinta kita kepada Rasulullah bertambah. Dampaknya kita akan selalu siap, gerigas, semangat mengikuti ajaran dan sunnahnya, sehingga insya Allah kita diakui sebagai umatnya, bukan hanya mengaku. Kalau mengaku gampang, diakui itu yang butuh usaha. Kalau kita sudah diakui, insya Allah kita akan disyafaati, berada di barisan kanan ashabul yamin, diberi minum dari telaga Haud. Siapa yang diberikan minum dari telaga Haud, maka dia tidak akan pernah dahaga selamanya. Dan insya Allah bersama Rasulullah dibimbing menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, adik-adik mahasiswa yang berbahagia dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Muhammadiyah itu sangat menarik. Kita sebagai warga Indonesia utamanya, juga sebagai umat muslim, Muhammadiyah ini ibu kandungnya Indonesia. Sebelum Muhammadiyah, sebelum Indonesia ada, Muhammadiyah lebih dulu ada. Dan peranan Muhammadiyah untuk bangsa ini sangatlah besar. Namun seribu sayang, karena masih banyak di antara masyarakat Indonesia pada umumnya, umat Islam juga pada khususnya, masih banyak yang salah memahami. Dianggap Muhammadiyah itu sebagai agama baru. Ada sebuah kisah di Mojokerto, datang seseorang ke suatu keluarga dengan 7 anak. Orang ini bertanya pada ibunya, "Bu, anak panjenengan pinten? Anak ibu berapa?" Dijawab, 7 Pak. Apakah 7-7-nya itu semua beragama Islam? Iya Pak, yang beragama Islam 6. Yang Zen itu agamanya Muhammadiyah. Jadi orang ada yang menganggap Muhammadiyah sebagai agama baru atau agama di luar Islam. Oleh karena itu penting kita memahami secara lebih rinci apa itu Muhammadiyah. Dan ini saatnya di semester 3 mahasiswa Umsida diberi informasi tentang apa dan bagaimana Muhammadiyah. Tentu berdirinya Muhammadiyah tidak lepas dari sejarah panjang. Karena itu kita akan membahas nanti bagaimana Islam awal masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sebagaimana kita tahu tidaklah melalui upaya konfrontatif, tapi lebih adaptatif. Karena dibawa oleh mereka yang memiliki pemahaman tasawuf, sehingga meresap ke dalam budaya masyarakat di Indonesia tanpa ada perseteruan, di samping alur dan jalur yang lain. Nah, tapi berikutnya Islam setelah mengalami perjalanan menghadapi sebagaimana juga bangsa Indonesia menghadapi penjajahan. Dengan tentu saja penjajah yang menginginkan gold,
glory gospel, mereka habis-habisan menguras sumber daya alam Indonesia. Juga misi yang lain adalah kekuasaan, misi yang lain tidak lain dan tidak bukan adalah mengagamakan orang yang sudah beragama. Karena itu banyak korbannya dari umat Islam, terjadi upaya pembodohan, pemiskinan, dan tentu saja tidak kalah penting di sana terjadi dampak-dampak lain seperti hilangnya nyawa, yang kemudian muncul kasus anak-anak yatim yang nantinya akan menjadi PR besarnya Muhammadiyah. Saudaraku yang berbahagia dirahmati oleh Allah, itu nanti akan kita bahas karena menjadi alasan objektif bagaimana Muhammadiyah lahir. Kalau alasan subjektifnya, kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemahaman tersendiri, utamanya terhadap Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, juga surat Al-Ma'un yang nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu kita juga akan membahas tentang bagaimana Muhammadiyah kemudian setelah mengalami perjalanan panjang, anggotanya makin banyak, dibutuhkan karakteristik yang khusus, yang khas, sehingga kita juga akan membutuhkan pembelajaran atau pengetahuan tentang kepribadian Muhammadiyah, yang itu tentu saja tidak lepas dari rumusannya, yaitu matan, keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah atau kita kenal dengan MKCHM. Dan MKCHM ini ada khasnya bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Pemahaman khas ini akan kita dapatkan dalam pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, saudaraku yang berbahagia dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita juga akan dikenalkan bagaimana Muhammadiyah yang memiliki khas sebagai gerakan tajrid dan tajdid. Tajrid kita kenal dengan pemurnian atau purifikasi, tajdid kita kenal dengan pembaharuan atau dinamisasi. Nah, ini khasnya Muhammadiyah. Purifikasi dan dinamisasi bisa berjalan seiringan. Bisa berjalan seiring. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, Muhammadiyah tidak ada istilah toleransi terhadap percampuran atau sinkretis, mengamalkan agama yang bukan ajaran agama Islam. Nah, Muhammadiyah menolak benar-benar yang hal terkait itu. Itulah kemudian disebut dengan pemurnian. Tetapi dalam hal tajdid, pembaharuan, dinamisasi, maka Muhammadiyah memilih yang termutaakhir, yang paling canggih, yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil paling baik dan optimal. Dan itu akan kita pahami nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, karena ini adalah pengenalan saja seperti apa kemuhammadiyahan yang akan kita bahas. Kemudian kita juga akan mengenal Muhammadiyah bukan hanya sebagai gerakan dakwah, bukan hanya sebagai gerakan keagamaan, tapi juga gerakan sosial. Sehingga kita kenal dengan teologi Al-Ma'un. Sampai ngajinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Al-Ma'un diulang-ulang tafsirnya sampai santri-santrinya jemu. Kenapa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin supaya agama itu tidak hanya diteorikan, tapi dipraktekkan. Sehingga beliau mengatakan, apakah kalian sudah paham? Muridnya menjawab, sudah Kiai. Bagaimana buktinya? Apa kalian sudah memberi makan anak yatim? Sudah memberi makan orang-orang miskin? Belum Kiai. Nah, kalau gitu belum paham. Kalau paham, kalian sudah harus memberi makan orang-orang miskin dan membantu memakmurkan anak-anak yatim. Inilah kemudian yang melahirkan ribuan panti asuhan yatim dan juga memberikan kepada kita bagaimana Muhammadiyah membantu banyak orang. Nah, tidak hanya itu, Muhammadiyah di samping sebagai gerakan sosial, tentu amalnya tidak sedikit dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Nah, ini sudah 100 tahun yang kedua. Bahkan di peran Muhammadiyah ketika era pandemi COVID-19
kita tahu betapa di hampir setiap ranting ada gerakan filantropis, ada gerakan memberi, ada gerakan altruistik, bersedekah, berinfak, dan itu gayanya Muhammadiyah. Makanya kalau orang Muhammadiyah diajak berjuang, diajak membangun, sudah nggak perlu pasang tong besar di tengah jalan. Orang Muhammadiyah itu kalau untuk urusan infak sudah jagonya. Nah, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, nanti kita akan melihat juga bahwa Muhammadiyah itu juga gerakan pendidikan. Karenanya lah banyak di mana tempat belum ada perguruan tinggi yang lain, Muhammadiyah sudah menyentuhnya. Belum ada sekolah, Muhammadiyah sudah menyentuhnya. Banyak testimoni mengatakan kami bisa sekolah karena Muhammadiyah. Ini pendidikan di Muhammadiyah, termasuk Sida ini adalah salah satu dari sekian banyak perguruan tinggi, sekolah-sekolah dan pendidikan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah juga sebuah gerakan ekonomi umat. Dan juga tidak lupa Muhammadiyah ini sebagai gerakan yang memberdayakan kaum perempuan. Di mana banyak orang masih berdebat tentang isu gender, 100 tahun yang lalu Muhammadiyah sudah menjalankan amanah untuk mensejahterakan dan meminterkan kaum wanita. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu mendirikan Muhammadiyah, beliau juga mendirikan Aisyah. Nah, kita nanti juga akan mengenal bagaimana Muhammadiyah memahami gender dan bagaimana Muhammadiyah mendorong kaum wanita untuk ikut berperan secara proporsional. Sehingga di Muhammadiyah tidak heran kalau ada kaum wanita yang berperan aktif dalam berbagai bidang, tetapi mereka tetap tidak keluar dari fitrahnya sebagai istri juga sebagai ibu. Dan kita nanti akan melihat juga bagaimana Muhammadiyah berperan sebagai gerakan kebangsaan. Pengakuan Insinyur Soekarno bahwa beliau adalah kader Muhammadiyah. Presiden kedua mengatakan beliau juga keluarga Muhammadiyah. Kalau Ibu Megawati tentu saja anaknya Bung Karno. Dan seterusnya. Termasuk yang membuat negara ini selamat dari agresi Belanda. Perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal besar, Panglima besar Jenderal Sudirman, itu adalah kader Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kemuhammadiyahan secara menyeluruh, komprehensif, objektif, kita makin tahu. Kemudian dari tahu, setidaknya kita berempati, ikut mendukung hal-hal yang baik, dan tentu saja membantu Muhammadiyah, menyelamatkan Muhammadiyah jika memang ada sesuatu yang dirasa butuh diberikan masukan, kita berikan masukan dengan kasih sayang. Semoga pertemuan pembuka ini memberikan kita gambaran seperti apa kuliah-kuliah kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Khairi, dosen AIK Sida. Selamat belajar, selamat menjadi mahasiswa Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehidupan yang baik menanti Anda. Billahi sabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.